Soekarso atau yang lebih populer dengan sapaan Pak Hoi. Beliau lahir tahun 1953 yang berarti sekarang sudah berusia 71 tahun. Ayah beliau berasal dari Madura dan sedangkan ibunya merupakan wanita asal Kediri. Domisili beliau sekarang berada di Desa Gelagah Huro, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Meskipun sesekali beliau harus pulang ke Madura karena kepentingan tertentu. Beliau pernah mengenyam pendidikan di SPG, Sekolah Pendidikan Guru atau yang setara dengan SMA. Namun karena suatu alasan yang menyebabkan beliau tidak bisa melanjutkan studinya tersebut. Manuskrip atau yang biasa kita sebut dengan naskah kuno merupakan semu dokumen yang tertulis tangan yang berusia 50 tahun lebih. Manuskrip di Indonesia tersebar di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Kalisat yang berada di Kabupaten Jember. Nah, salah satu pemilik dari naskah yang berada di Jember, tepatnya di Kalisat, adalah Bapak Hoi, yakni beliau pemilik sekaligus pewaris dari leluhur-leluhurnya. Pada mulanya beliau ini memiliki 6 buah naskah, namun 3 naskah hilang karena diambil teman beliau. Kemudian 3 naskah yang hilang tersebut bernama naskah Lokoyanti, naskah Rencang, dan naskah Ambiong. Adapun 3 naskah yang tersisa yang dipegang Pak Hoi sekarang hanya 3 buah naskah saja. Naskah-naskah tersebut bernama naskah Nubuat, yang kedua naskah Nabi Yusuf, dan yang ketiga adalah naskah Saunggaling. Masing-masing naskah ini memiliki isi yang berbeda-beda. Yang pertama, naskah Nubuat memiliki isi tentang sejarah dan cerita Nabi Muhammad. Yang kedua, naskah Nabi Yusuf memiliki isi cerita tentang sejarah Nabi Yusuf dan kisah-kisah Nabi Yusuf. Kemudian naskah yang ketiga bernama naskah Saunggaling ini memiliki isi sejarah perlawanan pahlawan Surabaya. Nah, dari ketiga naskah ini Pak Hoi tidak mengetahui dengan jelas siapa penulis dari naskah-naskah kuno tersebut. Tetapi Pak Hoi hanya mengetahui tentang penulis salinan dari naskah-naskah kuno tersebut. Jadi, setiap naskah tersebut memiliki salinan dan masing-masing memiliki salinan 1 rangkap, kecuali naskah Nubuat. Naskah Nubuat ini memiliki salinan 2 rangkap karena rangkap yang pertama berisi tentang isi naskah Nubuat, yakni tentang cerita Nabi Muhammad, dan rangkap keduanya berisikan tentang cerita Pandawa. Nah, adapun penulis dari salinan naskah-naskah ini adalah Bapak Heri selaku teman Pak Hoi sendiri. Namun sangat disayangkan kondisi naskah-naskah tersebut sekarang sudah tidak bagus lagi, sudah rusak dan terkoyak. Hal ini karena Pak Hoi tidak mengetahui cara menjaga naskah tersebut dengan baik sebelumnya. Namun pada tahun 2023, Pak Hoi mendapatkan sebuah penghargaan dari Dinas Pariwisata Jember. Hingga dari situlah Pak Hoi belajar cara menjaga naskah dengan baik. Hingga sampai sekarang naskah tersebut terjaga dengan baik, yakni dengan diletakkan dan disimpan di dalam lemari kayu. Mewiti amoji al-nabur asmaya suhukmu Rahman murah dunya raku rahmasa Baik, jadi ada beberapa poin, ada beberapa hal menarik yang kami dapatkan
setelah kami bersama teman-teman yang lain telah mendatangi kediaman dari Bapak Soekarso. Ya, jadi beliau adalah seorang tokoh, beliau seorang yang memiliki naskah kuno. Jadi salah satu hal yang menjadi tradisi beliau yakni kegiatan ruatan atau tradisi ruatan, yang dalam istilah Jawa dikenal dengan istilah ruatan, namun di kalangan Madura atau di daerah dari penaskah itu sendiri yakni yang bertempat di Kalisat itu dikenal dengan istilah rokat, karena memang lingkungan di Kalisat itu mayoritas berbahasa Madura. Jadi sedikit dan banyak hal yang menarik yang kami dapatkan tentang apa itu ruatan. Jadi sebenarnya ruatan adalah istilahnya kegiatan yang dilakukan secara rutin, yakni 2 bulan sekali, yang diadakan 2 bulan sekali, yang dimana di dalamnya salah satunya ada pembacaan tembang dari beberapa naskah-naskah kuno. Jadi di dalam tradisi ruatan tersebut terdapat 2 orang atau 2 komponen penting di dalamnya, yakni salah satunya ada seorang penembang. Jadi pertama penembang. Penembang di sini berfungsi sebagai seseorang yang membacakan naskah tersebut menggunakan tembang-tembang yang telah ada sebelumnya, dan juga di dalamnya juga ada istilahnya peneges. Yang dimaksud peneges yakni seseorang yang menegaskan atau menerjemahkan hasil teks, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh penembang. Jadi upaya dari peneges di sini bagaimana yang disampaikan oleh penembang itu dapat difahami, dapat ditangkap oleh hadirin yang datang pada acara ruatan tersebut. Jadi ini merupakan tradisi kuno yang benar-benar harus dilestarikan, yang kemudian menjadi tugas kami, menjadi hal pokok kami di mata kuliah filologi. Jadi itu sedikit sekilas tentang apa itu tradisi ruatan yang ada di Kalisat, seperti itu. Jadi salah satu hal yang menarik bagi kami untuk kemudian kami sampaikan bahwa Bapak Soekarso atau seorang yang memiliki naskah kuno tersebut juga berpesan seandainya di dalam tradisi ruatan tersebut ada hal-hal yang menyimpang atau ada tradisi yang istilahnya ada unsur kesirikan di dalamnya, ada hal yang menyimpang dengan Islam, beliau dengan sangat tegas untuk menolak. Beliau istilahnya siap untuk diingatkan seandainya dalam kegiatan ruatan tersebut ada hal-hal yang menyimpang dengan syariat Islam. Ada hal menarik di dalamnya, salah satu hal yang menurut beliau, salah satu tradisi yang menurut beliau itu bertentangan dengan syariat Islam pada kegiatan ruatan, yakni pada pembakaran kemenyan. Jadi pembakaran kemenyan pada acara sebelum ruatan itu beliau anggap atau beliau tangkap sebagai hal yang perlu ditinggalkan atau tidak perlu dijadikan tradisi ke depannya. Jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal, ada beberapa poin yang melatar belakangi, ada beberapa poin yang mengapa sih ruatan itu diselenggarakan. Salah satunya hal ini ada relevansinya dengan istilahnya Pandawa Lima. Jadi orang Jawa khususnya percaya misalnya ada seorang yang memiliki 5 anak dan 5 anak tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka harus diselenggarakan atau harus diadakan acara ruatan. Juga ada hal-hal kepercayaan lainnya. Juga ada misalnya seorang memiliki 5 anak laki-laki, di dalamnya ada 4 anak laki-laki, 1 perempuan. Nah, hal itu menjadikan latar belakang untuk kemudian mengadakan kegiatan ruatan. Juga misalnya di suku Jawa ada pernikahan, ada selapangan, ada orang meninggal, itu pun menjadi latar belakang untuk kemudian diselenggarakan acara ruatan. Jadi banyak hal menarik, banyak hal informasi positif yang menambah wawasan kami setelah kami berkunjung atau bersilaturahmi di kediaman Bapak Soekarso atau kita kenal dengan istilah Bapak Khoy yang bertempat di Kalisat. Jadi sedikit yang menjadi poin yang dapat kami simpulkan.
memiliki